Halo teman-teman, ketemu lagi. Eh, Hari ini ada yang agak berbeda. Saya mau sedikit ngevlog hari ini tentang pertama kali terbang di masa pandemi. Hari ini saya mau ke Jakarta, ada urusan mendadak. Jadi yang kita udah siapin ini tas ransel biasalah isinya. Saya nggak tahu apakah bisa bawa hand sanitizer ini di bandara, tapi kelihatannya nggak bisa karena termasuk dengan cairan, jadi kita sisihkan. Jangan lupa adalah masker. Ini saya bawa segepok sarung tangan karena nanti tujuannya adalah ke Jakarta dan ke rumah sakit, jadi just prevent aja untuk apa-apanya. Back saya bawa 2 jaket, satu jaket untuk dibawa sekarang, satu jaket untuk dipakai nanti waktu pulang. Jadi sengaja bawa jaket kemana-mana, jadi karena sekarang pandemi ya, jadi pagi kita ke Jakarta yang katanya masih zona merah, yang tingkatnya sih populasi COVID-nya masih tinggi, ya kita jaga-jaga. Boarding hari ini jam 10.30 pakai Citylink, harus pakai rapid test dulu. Jadi karena saya belum rapid test dan mendadak, jadi terpaksa jam berapa guys? Ini masih jam 5.44. Masih agak gelap ya. Oke, ini posisi udah sampai di bandara. Karena saya belum rapid test, jadi harus memang pagi-pagi sekali untuk sengaja untuk rapid test. Tadi udah ke terminal, ternyata tempat rapid testnya beda. Tempat rapid testnya di tempat parkir, jadi saya buru-buru harus rapid test lagi karena pesawatnya 10.30. Tapi kan kita nggak tahu rapid testnya nanti makan waktu yang panjang atau enggak. Jadi buat teman-teman yang belum rapid test, ya diharapkan sih bisa rapid test dulu di luar. Kalaupun nggak sempat ya ke rapid test yang ada di bandara. Ini ada di gedung parkiran. Ini ada sediain kursi-kursi buat kita nunggu yang social distancing ya. Saya datang agak pagi, jam 6:30 sudah sampai di bandara. Rapid testnya itu jam 7 dibuka. Nah seperti ini. Jadi kita dikasih formulir yang kita harus ngisi, tanggal lahir kita, alamat kita. Nah ini untuk bayarnya 150 untuk rapid test COVID-19. Sekitar 30 menit kita akan menerima dokumen seperti ini yang hasilnya yang kita reaktif atau enggak. Nah ini nih, kita saat rapid testnya itu seperti ini. Jadi kita bayar 150 di loket luar, kemudian kita ngantri, nanti kita dipanggil, kemudian kita akan di tes rapid. Nah buat teman-teman yang di luar itu bisa sama juga halnya seperti ini. Kalau saya pakai Citylink, nah Citylink itu ada free rapid testnya. Nah free rapid test ini bukan berarti bebas rapid test ya, bukan, bebas bayar. Kalau di bandara itu untuk umum 150.000. Untuk yang Lion itu ada loket tersendiri untuk Lion, tapi saya pilih yang umum karena saya belum rapid test. Kalau teman-teman lihat ini, saya lagi diambil darahnya untuk cek di semacam tes pack kayak gitu. Nah udah seperti ini. Jadi kita suruh tunggu di luar. Prosesnya kira-kira 30 menit untuk bisa tahu hasilnya. Yang teman-teman tadi lihat hasilnya di kertas. Nah kalau udah kertas kita masuk ke dalam. Kalau teman-teman lihat ya
sekarang bandaranya sangat sepi sekali. Berbeda dengan bandara-bandara di zaman sebelum COVID ya. Nah, kita diharuskan untuk input EHAC, Electronic Healthy apa itu? Saya lupa. EHAC. Nah, itu yang akan dipakai pada waktu kita landing dan itu akan diperiksa di bandara tujuan. Nah, kita kalau misalnya kita belum isi, kita harus isi dulu, download aplikasinya dulu di App Store, baik Google maupun iOS. Nanti kita isi di sana alamat kita, alamat tujuan, alamat kita sekarang, kemudian alamat tujuan kita masuk. Nanti ada barcode. Nah, barcode itu yang akan kita scan pada saat kedatangan di bandara tujuan. Nah, kalau bandara tujuannya di Jakarta ya nanti akan di scan di Jakarta. Nah, kita antri karena social distancing ya, kita pengen jaga jarak. Meskipun ini sangat sepi ya, kita tetap aja jaga jarak. Kita nggak tahu virus itu datangnya dari mana dan asalnya dari mana. Oke. Setelah kita clearance dari EHAC tadi, Electronic Healthy tadi, kita masuk ke ruang check-in. Nah, teman-teman bisa lihat saya terbang itu hari Sabtu setelah Lebaran Idul Adha ya. Ini bisa bayangin kalau hari-hari biasa itu kalau nggak COVID pasti rame, full. Ini hampir beberapa orang saja yang datang, sepi. Biasanya banyak orang ngumpul-ngumpul di sini ya, orang yang ngantar ataupun orang yang pergi, bahkan masuk ke ruang check-in pun. Oke. Nah, sekarang kita check-in karena saya naik Citylink ya, jadi check-innya di Citylink. Nah, check-in di Citylink ini udah sebenarnya kita check-innya via web ya. Jadi saranin untuk via web check-innya. Karena saya diajarin sama mbaknya untuk check-in via web. Jadi itu untuk mengurangi kontak dengan para petugas. Agak ribet guys, jadi harus EHC, web check-in ya, jadi beginilah, adaptasi baru, tiket pun baru, nah, semuanya juga baru, banyak yang numpuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang pengen terbang sekarang harus bikin EHC seperti ini. EHC itu nanti dipakai di bandara, masukkan biodata dan lain-lainnya, asal penerbangan, terus tujuan. Terus kalau kita pakai Citylink kita harus check-innya via web. Ya begitulah. Dicerahkan lagi. Oh, terlalu redup ya. Yes, dah. Satu lagi nggak? EHC-nya nggak usah? Nggak usah. Oke, makasih mas. Nah, setelah semua clearance tadi, kita naik ke ruang tunggu. Di jam-jam 8, 7 kalau nggak salah ini, jam 8, jam 9 kalau nggak salah ya. Itu biasanya sih di bandara ini banyak orang lalu lalang, tapi seperti teman-teman lihat sangat sepi juga, nggak ada orang lalu lalang. Jadi karena pandemi gini, orang sangat membatasi untuk pergi. Kalau bisa pergi-pergi keluar kota itu kalau nggak
penting banget, yang urgent, yang sangat mendesak, ya orang mending pilih ke rumah aja. Ya, kalau teman-teman lihat ini tempatnya, Solaria tutup, ya, banyak tenan-tenan yang dipakai di bandara banyak tutup ya, terutama restoran yang terkena dampaknya. Istana Mie, Roti-O. Iya, kalau teman-teman lihat di sini, untuk ruang tunggu ya masih sangat sepi ya, karena penerbangan pagi sudah terbang. Tinggal ini penerbangan yang jam 10, jam 11 sampai jam 12. Ruang tunggu biasa sepi, tapi juga ada beberapa juga. Kalau teman-teman lihat sekarang tempat duduk tidak boleh semuanya dipakai. Sudah ada pengaturan tempat duduk mana yang harus dipakai dan tempat duduk mana yang tidak boleh dipakai. Ya, beginilah keadaan terbang saat normal. Terbang di kondisi yang tidak normal, pandemi. Semuanya berdampak. Bukan hanya penumpang, tapi juga jasa-jasa yang lain. Fuelnya sama tiketnya nggak seimbang. Fuelnya dolar, tiketnya rupiah. Isinya cuma 5 orang. Oke. Limosin dong berangkatnya. Kata petugasnya, isi pesawat ini cuma 5 orang dan saya adalah yang terakhir. Ya, bisa bayangin dong, Airbus A320 dan kapasitas ratusan, sekarang isinya cuma 5. Ya, kalau berpikir rugi atau enggaknya, ya jelas rugi lah. Dan kata petugasnya juga ya, seperti pesawat Pak, di pesawat pribadi. Ya emang. Kosong guys, cuma 5 katanya. Jadi berasa seperti terbang sendiri dan berasa seperti kita charter pesawat. Jadi tempat duduk saya adalah baris terakhir, baris ke belakang itu kosong banget. Sebenarnya kita mau duduk dimanapun terserah. Kalau teman-teman lihat cuma ada satu pramugari aja yang ngasih informasi, selebihnya kosong. Oke, ini udah landing. Kalau teman-teman lihat tuh baris ke depan udah kosong, nggak ada, cuma 5 orang aja yang duduk. Jadi berasa charter pesawat dengan murah. Orang biasa charter pesawat puluhan juta, ratusan juta, hanya pesawat kecil. Saya Airbus A320 seri 200 atau 300 saya lupa, isinya 5, harganya murah, cuma tiket 500 sama airport, kendaraan di airport itu 700, 100 sekian, jadi 700 sekian. Jadi ya berasa seperti kita sewa pesawat pribadi aja dengan harga murah dan pesawat gede, landingnya mulus, nyaman ya. Cuma nggak ada dapat apa-apa sih di dalam, nggak dapat minum, nggak dapat snack atau apa, ya sudahlah, tidak apa-apa. Oke, kita sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Citylink sekarang sudah berubah ke Terminal 3, yang dulunya mungkin di Terminal 2 ya, karena saya juga nggak tahu dulunya di mana, karena saya baru pakai Citylink
dari Semarang ke Jakarta, dan ini pun pertama kalinya saya terbang ke Jakarta. Kalau sebelumnya saya pernah terbang dari Jakarta ke Semarang, tapi sekarang ini baru pertama kali dari Semarang ke Jakarta. Teman-teman bisa lihat ya, isinya terminal kedatangan ini ya cuma kami berempat dan satu lagi teman kami, ya cuma berlima ini. Kalau teman-teman lihat kosong, kiri kanan juga kosong, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Ya bisa bayangin sebesar ini, pembiayaannya pun sangat gede, bagus, mewah. Ya kosong. Inilah efek dari pandemi corona. Orang juga mau pergi ya pikir-pikir 2-3 kali lah, lebih enak di rumah. Kalaupun tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, baru mereka akan pergi. Saya sangat amazed dengan, kagum dengan terminal ini ya, luas, gede, jalan kaki pun harus jauh. Bisa bayangin saya yang baru pertama kali ke Jakarta naik pesawat, turun di Terminal 3 dan sepi dan gede seperti ini. Kalau nggak ada teman ya paling hanya lihat-lihat tanda panah arah aja, tujuannya kemana, keluar gimana. Ya sangat sulit lah. Oke, sebentar lagi kita udah sampai ke pengecekan EHAC yang tadi di awal-awal video yang kita disuruh ngisi. Nah ini kita hanya cek suhu saja dan cek dokumen EHAC yang tadi di scan. Mana ya? Oke, thank you. Cek EHC. Sorry ya, harusnya EHAC bukan EHC karena terlalu cepat. Jadi yang datang itu pesawat dari Semarang dan pesawat dari Surabaya. Nah, jumlah penumpang dari Surabaya saya juga belum tahu berapa. Tapi yang jelas dari Semarang cuma 5 ya. Teman-teman bisa bayangin lah, jam-jam sibuknya jam 12, jam 11, jam 12, jam 1 itu biasanya pesawat dari mana-mana landing secara bersamaan. Pintu kedatangannya sangat-sangat lowong. Kalau tadi social distancingnya bagus, pemeriksaan juga bagus, jadi tidak ada orang yang menumpuk di Terminal 3. Yang seperti saya tadi cerita, saya nggak tahu tentang Terminal 3 bagaimana. Ya saya hanya bisa mereka-reka pintu keluar di mana. Nah, saya via Traveloka itu sudah beli tiket pesawat plus tiket untuk kendaraan dari Soekarno-Hatta ke tujuan. Nah ini saya janjian sama driver untuk ketemu di gedung parkir lantai 3. Nah saya sempat foto, saya kirim ke orangnya, Pak ini bener nggak Pak? Gedung parkir yang kita ketemu di gedung parkir lantai 3. Oke, jadi kita udah sampai di gedung parkir ini ya. Kita mengarah ke gedung parkir ya. Kalau teman-teman lihat ya, biasanya mungkin rame. Ini pun pesawatnya pun dimajuin ya. Harusnya 10.30 saya terbang. Ini 10.40 itu sudah nyampe kalau nggak salah. Saya lupa jamnya. 10.40 saya sudah nyampe. Penerbangan sekitar 40-50 menit. Jadi sebelumnya mungkin jam 10 udah dipanggil, karena waktu itu saya nggak pakai jam tangan. Oke, kita udah sampai di pintu keluar, penjemputan di
gedung parkir lantai 3. Ini sambil nunggu mobil yang dari jemputan yang saya sudah pesen di Traveloka. Oke, sampai sini aja dulu guys cerita saya, pengalaman saya terbang di saat pandemi corona. Jadi semuanya kita ambil hikmahnya. Ini pengalaman sekali seumur hidup. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan tombol lonceng dan tombol OK-nya ya. Oke, di next video kita akan ketemu lagi bagaimana saya pulang dari Jakarta ke Semarang. Oke guys, terima kasih.